Shalom, apa kabar? Ya, senang sekali bisa berada di tempat ini. Senang Bu Gembala dan semua pengurus yang mengundang saya. Saya sudah cukup lama sih di Surabaya. Saya dulu pelayanan di Australia dan kembali ke Indonesia. Baru kali ini saya melayani di tempat ini. Biasanya di Rock, MDC, Betani, begitu. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Hari ini saya kasih tema yang saya tanya dulu ya, siapa yang usianya 50 tahun ke atas, tolong angkat tangan. Wis tuwek kabeh ya. Podo, loh, ya berarti kan enggak menghina karena podo. Usia saya juga di atas 50 kan, karena anak saya aja udah 30 tahun yang sulung. Nah, tetapi bagaimana kiat awet muda, kiat awet muda. Nah, gereja yang dulu saya layani di Australia itu 80% anak-anak muda. Jadi sampai hari ini, kalau saya ke Australia biasanya tiap tahun diundang 2-3 kali begitu, mereka manggil saya tetap Kak. Oh, enak ya, nggak pernah su, Pak, Boksu, ketok tuwek banget gitu ya. Nah, sekarang di gereja yang saya gembalakan, kami memanggil satu sama lain pelayan Tuhan itu pakai meme dan titi. Meskipun usianya 50, 60 tetap dipanggil meme. Nggak mau dipanggil AI katanya. Nah, di sini siapa yang merasa awet muda? Tolong angkat tangan. Harus angkat tangan dong, betul ya? Belum lama ini saya ngisi di mall, sekarang gereja-gereja sebanyak yang di mall ya. Meskipun banyak banget gitu, tapi di mall ya. Setelah selesai, anak-anak mudanya bilang sama gembalanya, Pak nanti yang nganter makan siang saya aja ya. Loh kok bisa? Oh mau konsultasi jodoh. Oke. Nah jadi anak-anak muda banyak konseling masalah jodoh itu dengan saya. Karena dulu saya di Australia dipanggil dokter cinta. Oke. Jadi yang ada yang belum punya jodoh atau yang perlu besan, bisa saya carikan sih. Oke. Nah hari ini kita belajar 10 kiat awet muda. Setuju? Coba bilang tepuk kiri kananmu. Modelnya kayak gini kamu wis tuwek apa masih muda bilang coba. Kamu masih muda. Karena orang Inggris berkata begini, age is just a number. Usia itu hanya angka, betul? Ada yang usianya 60 kelihatannya masih 16, betul ya? Bukan karena fresh tapi kekanak-kanaan. Kalau kena sentuhan di gereja, mutung, nggak gerejo-gerejoan, nggak Yesus-Yesusan, itu artinya awet muda ya, awet bocah. Next, coba kita lihat. Nah, coba ditebak ini usianya berapa? Oke, 77 tahun. Kaget kan? Dan ini kondisi sekarang loh, 77 tahun. Oke, namanya adalah Aspara Hongsakula. Dia dulu Miss World pertama, Miss kecantikan pertama di Thailand. Lahirnya 16 Januari 1947. Ada yang lahir tanggal itu? 47 atau setelahnya semua ya rata-rata ya. Ada yang sebelumnya? Lahir 1945 begitu. Sebentar lagi hari kemerdekaan. Nah, tetap awet muda bukan? Coba kita lihat next. Kita bandingkan ya, saat pertama kali dia menang Miss 77 tahun yang lalu dengan kondisi sekarang. Keren ya? Dan ini tidak operasi plastik. Tidak operasi plastik. Saya punya teman-teman orang Korea Selatan. Oke. Suatu kali datang kunjungi saya, rombongan gitu ke Surabaya. Terus saya tanya, do you speak Indonesia? No. Saya bilang gereja saya berbahasa Indonesia loh. Jadi saya cari orang-orang Korea, teman-teman saya ekspatriat di Surabaya, saya suruh mendampingi mereka. Dan mereka bilang gini, ya ampun Pak, kok cantik-cantik ya. Terus saya bilang, itu sebagian operasi tas kresek. Gitu. Betul kan, operasi plastik. Tapi ini tidak. Mengapa? Karena dia ini luar biasa, pakai herbal Thailand. Jadi ramu-ramuan kecantikannya itu pakai Thailand.
Sehingga Thailand sekarang saingan dengan Korea Selatan. Bagi cewek-cewek yang mau cantik, ibu-ibu khususnya yang sudah punya cucu, betul ya? Itu pergilah ke Thailand. Oke? Nanti pulang di imigrasi bisa ditanya loh, pakai paspor palsu ya? Karena wajahnya berubah. Kalau kita ke Korea kan begitu ya. Ke Korea kita harus difoto before and after untuk dilampirkan di paspor. Oke. Nah, itu sebabnya mengapa aesthetic medicine atau klinik kecantikan, next, itu menjamur di tanah air. Betul ya? Banyak jemaat kami yang owner, yang punya klinik-klinik kecantikan, baik di barat maupun di timur. Ini salah satu klinik kecantikan yang nyebar di Surabaya. Saya yang suruh doakan waktu pembukaannya. Yang lola dokter, dan mereka memang awet muda karena usianya masih muda. Saya bilang begini, kalau nanti kamu usianya sudah seperti saya, wajahmu masih seperti ini, nah klinikmu bakal laris. Setuju? Oke, nah itu kan mereka yang paling tua saya, lain-lainnya kan masih muda-muda. Dokter Richard, betul ya, ada NG di situ. Itu semua masih muda. Mari kita lihat next. Nah, inilah mengapa banyak yang menjamur di mana-mana. Karena bagaimana sih caranya sih sebetulnya supaya kita bisa tetap awet muda. Waktu saya ke GBCC di Jakarta, saya sempat ketemu dengan pemilik RH klinik itu. Dan usianya enggak lagi muda, tapi masih segar. Dan dia berkata, saya satu-satunya yang bukan dokter di keluarga kami, dan saya yang pegang manajemen itu. Sehingga dia membawakan 600 dokter di Indonesia untuk perawatan itu. Nah, bagaimana caranya? Kita akan lihat Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Inilah resep awet muda. Orang benar akan mekar seperti pohon kurma dan tumbuh seperti pohon aras di Lebanon. Mereka ditanam dalam rumah Tuhan, akan tumbuh di pelataran Allah kita. Mereka masih menghasilkan buah pada masa tua, mereka akan tetap gemuk dan hijau, supaya diberitakan bahwa Tuhan itu benar, gunung batuku, dan tidak ada keadilan padanya. Saya kalau ditanya orang usia Bapak berapa? 36. Faktanya 63, betul ya? Kan kita senang dibolak-balik begitu ya. Enggak tahu itu Pak Untung berapa Pak Untung? 66, oh mudahan saya berarti ya. 66 dibolak-balik tetap 66 Pak, oke? Tapi apapun yang terjadi namanya untung ya tetap untung, betul ya? Itu keren ya, oke keren. Nah dari firman Tuhan di atas, next, paling tidak ada 10 hal yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah keep learning, teruslah belajar. Saya kalau berkata keep learning itu tidak harus sekolah formal. Jadi misalnya S1, S2, S3 sampai S-teler gitu ya. Enggak, tapi belajar terus. Lihat Amsal 5, Amsal 1 ayat 5 dikatakan begini, biarlah yang berhikmat mendengar dan menambah pengajaran, serta yang berpengertian memperoleh bimbingan. Nah ini tidak peduli usia. Suatu kali saya pimpin kelas khotbah di GBI Lembah Pujian, di tempatnya Pak Timotius Arifin. Saya kira kan dia lebih senior dari saya, enggak hadir. Ternyata sepanjang seminar beliau selalu hadir mendampingi saya. Dan ketika saya tanya, kok hadir? Dia berkata, siapa saja pembicaranya, itu saya akan belajar. Minimal saya dapat 10%, saya tetap bertumbuh kan. Luar biasa ya. Demikian juga keluarga Allah Solo. Seharusnya saya belajar dari dia dong, jemaatnya 26.000. Tapi saat saya khotbah di sana, Pak Obaja Tanto Setiawan, itu malah duduk di sebelah saya, dengerin dengan kusuk, setiap ibadah ikut. Nah itu keren. Tapi seringkali kita malah merasa sok tahu. Setuju ya? Kalau ada yang khotbah bintang begini, alah aku ngerti mulai sekolah minggu itu diajari itu. Mulai sekolah minggu. Loh kok bisa? Lah sekarang lali. Oke, karena
pikun. Lihat apa yang dikatakan oleh Albert Einstein, orang paling pandai di dunia ya. Once you stop learning, you start dying. Ketika kita berhenti belajar, kita itu mulai menua dan meninggal. Mama saya itu membaca buku, koran, majalah, meninggal usia berapa? 93 tahun. Itu pun karena operasi. Padahal kalau tidak operasi dia bisa 100 lebih loh. Bisa 100 lebih. Operasinya bukan karena sakit penyakit. Karena kepleset, tulang pinggulnya patah, dioperasi, dia tidak kuat dengan biusnya. Dan keluarga kami memang keluarga dokter ya. Kalau enggak dokter, apoteker. Itu aja suster-suster berkata begini, oh mama, bapak luar biasa loh. Apa karena dikelilingi keluarga dokter? Saya bilang enggak, karena mama saya suka membaca. Oke? Nah, kalau saya ajarkan begini bukan berarti saya sendiri enggak belajar. Next, sampai hari ini saya tetap belajar. Saya belajar. Hanya memang saya ambil yang formal. Karena sama-sama bayarnya lebih baik selesaikan ya. Jadi mahasiswa saya yang S2 saya selalu berkata lanjutkan S3. Kalau sudah selesai S3 ambil, kalau bisa jadi profesor gitu. Bukan untuk ditulis di namanya, setuju? Karena ada orang kalau nggak disebut namanya lengkap dengan gelarnya nggak mau datang. Jadi baru kalau dipanggil profesor, doktor, karburator bocor, oh baru maju dia. Kalau nggak mau, oke? Padahal kita semua itu SDR. Apa SDR? Saudara. Setuju? Coba salami kiri kanannya, kita itu saudara di dalam Tuhan. Setuju ya? Setelah itu bilang, oh gini, aku butuh duit, engkau nyileh ya. Lah katanya saudara, nyileh kok gak oleh, betul ya? Saudara boleh pinjem dong. Nah ini saya yang formal. Saya itu berhenti belajar ketika dihentikan oleh istri saya. Sebetulnya sebelum pandemi saya mau ngambil S3 lagi di LA, di Los Angeles, dapat scholarship, deal, sudah setuju, vice presidennya datang ke Surabaya, wawancara, Gul, kamu boleh berangkat. Dia nginep di Ciputra, di Hotel Ciputra. Saya pulang langsung siap-siapkan semua ijazah saya, semua, dengan wajah berseri-seri, orang seneng itu wajahnya kelihatan ya. Istri saya langsung tanya, mau kemana? Aku mau sekolah lagi ya Pak. Di mana? Di Amerika. Gak usah, wis tuwek. Gak enak, gak usah, wis tuwek. Terus saya bilang gini, atau gini beasiswanya tak alihkan ke kamu aja. Nanti aku dampingi, tapi kamu yang teruskan. Enggak, males bisa. Saya juga belajar kok. Dari mana? Drakor. Tahu drakor? Drama Korea. Percaya kita bisa belajar dari drakor? Banyak ya kejadian ya. Tapi kalau kecanduan drakor, lali setrika, lali adang sego, iya toh ya, lali nimbo. Oh di Surabaya nggak ada yang nimbo ya. Nah maupun yang informal. Ini adalah Vice President Resort di Bali. Sahabat muslim, dia dulu kuliah master psikologinya di Melbourne. Dan Mbak ini, saya menjodoh Mbak Prima, ini masih single sampai sekarang, karena aktif belajar terus, ya khususnya di dunia psikologi dan perhotelan ya, karena dia mengelola resort di sana. Setiap kali dia datang ke Surabaya selalu kontak dan kita ngopi bareng. Saya hanya nimba ilmu aja terus dari dia apa yang dia katakan. Nah, yang kedua yaitu keep laughing. Nah ini seharusnya. Siapa yang datang pasangan suami istri itu angkat tangan. Siapa yang istrinya di sampingnya? Oke, siapa mbak istri tetangga? Enggak ada ya, loh. Keep laughing. Keep laughing itu seharusnya harus terus-menerus mencintai. Saya itu kalau pelayanan paling seneng, dicatat ya, paling seneng kalau disertai keluarga, khususnya istri ikut. Tetapi kalau pelayanan di Surabaya enggak bisa, karena istri yang jaga gereja. Nanti Bu Gembalanya enggak ada, dicari pasti. Mana Bu Gem, gitu. Mesti enggak ada. Nah, karena selalu ngajak dia pelayanan,
dan jadwalnya padat sekali, dia lama-lama lelah. Dan dia berkata begini, kalau jauh nggak ikut ya. Apa maksudnya kalau jauh nggak ikut? Kalau keluar negeri dia milih nggak ikut. Apalagi kalau musim dingin, winter begitu, dia selalu menolak. Ketika ada orang-orang lihat salju dan seneng gitu ya, terus dia bilang, kamu belum pernah tinggal di sana sih. Kalau pernah tinggal di sana, dia bilang cukup 6 tahun balik Indonesia saja. Dia minta maksain untuk balik ke Indonesia karena dingin sekali. Ada wilayah yang kami layani itu kalau musim panas ya, catat -5. Kalau musim panas. Kalau Anda tanya musim dinginnya berapa? -50. Jadi air panas Anda siramkan ke atas, turun sudah jadi salju loh. Dinginnya luar biasa. Dan istri saya tidak tahan dingin. Jadi kalau saya pimpin perayaan Natal di New York, dipastikan dia nggak mau ikut karena freezing, kedinginan. Nah akibatnya saya yang kedinginan sendirian, betul ya? Toleh nggak ada orang, betul? Masa ngajak istri tetangga tadi, betul ya? Kan nggak bisa ya. Oke, keep laughing. Coba lihat siapa yang harus kita kasihi. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat lain berkata apa? Dengan segenap akal budimu. Ini penting. Karena seringkali banyak orang yang beribadah tanpa akal budi. Sehingga orang komunis berkata orang Kristen itu orang paling bodoh di dunia. Karena kecanduan agama. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu enggak ada, jadi kalau kita rajin itu kecanduan agama. Mengapa? Karena banyak orang Kristen yang tidak menyembah Tuhan dengan akal budi. Saya itu orang IPA, jadi saya senang fisika, matematika. Tapi apakah kita enggak percaya Tuhan? Kita tetap percaya Tuhan. Nah, orang yang sedang jatuh cinta itu tampak seperti anak muda bukan? Ini lihat kakek dan nenek yang sudah merayakan ulang tahun yang ke-50, jadi golden anniversary, golden wedding anniversary. Ulang tahun pernikahan ke-50, tetap saling jatuh cinta. Suatu kali pengusaha properti ngadakan ulang tahun 50 tahun pernikahannya di Shangri-La. Saya duduk di ujung meja di VVIP, nah di depan saya ini opa dan oma itu. Kemudian saya ajak ngobrol, opa masih bertengkar nggak sama oma? Ya masih, bertengkar itu sampai meninggal kayaknya masih. Waduh. Bilang sama istri, lihatin toh yang sudah 50 tahunnya sih gegeran, kita biasa. Kalau sehari 4 kali itu biasa, itu kebanyakan betul ya. Lek sehari 4 kali kok minum obat aja. Oke, lek 4 bulan sekali gitu masih wajar kan? Nah, kemudian omanya saya tanya, oma, sudah mengerti? Belum. Sudah paham enggak dengan opa? Enggak. Opanya ganti, opa ngerti oma enggak? Enggak. Wanita itu misterius Pak Safir. Saya sudah 50 tahun menikah, saya bingung lu lihat dia itu. Sering kali mek dibatin tok. Nah ini. Coba istri-istri tolong angkat tangan. Kok enggak ono blas toh? Tadi katanya tuai kabeh. Siapa yang istri-istri tolong angkat tangan? Oke. Nah, sering kali istri itu kalau ngomong ke suami enggak terus terang. Nah, saya lebih baik pakai contoh saya sendiri ya. Istri saya kadang-kadang kalau ada undangan, itu tanya baju. Pak, bagus yang ini atau yang ini? Misalnya yang satu pink, yang satu biru. Saya itu dalam hati seneng yang biru. Ketika saya ngomong biru, kok enggak pink aja? Loh, kamu tanya atau makso? Tanya atau konfirmasi, betul? Sejak itu saya tahu ketika dia tanya ini atau ini, sepatu ini atau sepatu ini, tak lihat matanya kemana. Matanya seneng sing situ, oh bijo. Lama-lama dia pinter, kamu selama-lama kok tahu seleraku? Ya enggak, ya lihat matamu. Tahu selera ya opo? Ya enggak lah. Oke? Percaya enggak? Bisa tanya istriku. Semua baju yang saya belikan di luar negeri, tidak satu pun yang dia pakai. Sampai hari ini. Jadi akhirnya sampai dikasihkan orang. Sepatu dari luar negeri, kasihkan orang lain. Sampai yang dikasih bilang, lain kali kalau ada kasih saya lagi ya Bu Susan. Oh, ini enak ini. Oke? Mengapa? Selera itu lo beda.
Dia selalu berkata begini, itu loh selera orang bule. Loh, lah kita tinggal di bule, di toko bule ya, pasti bajunya bule lah. Kalau enggak ya lihat Shopee aja, betul ya. Pesen di Pasar Atom, Pasar Turi, betul? Enggak tahu dikirim sampai sana bisa atau enggak, kan gitu kan. Nah, kasihi keluarga dan teman-teman. Next ya, kasih keluarga dan teman-teman. Khususnya anak-anak, agar kita awet muda. Agar kita awet muda. Nah, saya paling senang gendong anak-anak, cucu, itu paling seneng. Selalu saya tanya, Niel, kalau besar, pengen jadi dokter kayak mama? Enggak. Pengen jadi pendeta. Oh ya, kalah kuat pengaruhnya, betul ya? Oke, nah kadang-kadang kita bisa tanya dengan anak-anak. Sampai semua orang berkata, Bapak kok sering dikelilingi anak-anak ya? Soalnya saya suka anak-anak. Ada risikonya ada. Jemaat kalau repot kadang anaknya titipkan saya nemeni di time zone. Nanti saya bawa tasnya, dan tasnya itu Hello Kitty. Tak taruh di punggung, dan orang lewat, ya, apa pendeta, ngomong cucu ya? Oh bukan, ini cucu teman. Betul ya? Happy sekali. Dan itu bukan hanya di sini loh, waktu saya masih jadi pendeta di Australia, itu anak-anak tetangga sering sama saya ke mall gitu. Dan saya terkaget-kaget ketika tak drop ya, papahnya bilang di drop, jadi saya sama anak-anak mereka dua gitu, di drop nanti dihampiri. Saya baru kaget, padahal saya sudah tahu lama di situ, tapi ketika itu menimpa saya kaget juga. Papanya datang, tiba-tiba anak itu berkata, Xavier, Daddy is coming. Loh, si cilik kok jangkar ya? Tak sambel lambuimu, betul. Saya di sini nggak ada yang nyebut saya Xavier, itu nggak ada. Semua Pak, Su, Om, betul ya? Minimal ya Kak, itu langsung dijangkar. Saya itu sempat kaget, terus saya bilang, iya ya ini orang bule ya, enggak apa-apa lah, Xavier, Daddy is coming. Gitu. Oke, nah jadi teruslah mengasihi, maka Anda akan awet muda. Istri setuju? Oh, ada yang mantuk ragu-ragu, mengapa? Soalnya kadang-kadang suaminya mengasihi wanita lain, nah itu yang masalah itu. Suaminya awet muda, suaminya awet tua. Oke, tetangga saya itu gemuk. Dia diet kemana-mana karena duitnya banyak, enggak berhasil, tetap gemuk. Saya bilang, tetangga depan itu tetap gemuk, gimana ya? Tidak lama kok hilang dia, hilang. Biasanya kalau hilang dia berobat, entah cari obat di mana supaya dia langsing. Karena duitnya akan banyak kan. Jadi saya selalu ngomong begini, cantik itu bukan dari sananya, cantik itu dari dananya. Istri-istri sikutin bojone dong. Nek kamu pengen aku cantik, dengarkan kata Pak Sabir. Cantik itu bukan dari sananya, cantik dari apa? Dananya. Orang pernah ngekei uang belanja kon macak terus, ya kayak iso, ya kayak tetek molek. Oke. Nah, suatu kali dia langsing. Dan saya kaget. Saya tanya cici saya, Cik, kok cantik ya sekarang, kok langsing ya? Iya, bojone selingkuh. Oh, langsung stres, kurus. Jadi ya ibu-ibu, jangan pengen kurus ya, nanti ditinggal selingkuh kurus langsung. Yang ketiga, keep laughing, suka tertawa. Sehingga saya banyak nulis di Gramedia, itu buku-buku humor. Saya banyak menulis buku-buku humor di Gramedia. Lihat Amsal 17 ayat 22. Hati yang bersuka cita adalah obat yang baik, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi sampai tua pun bisa guruan sama cucunya. Satu kali saya diundang sebuah gereja di Kanada, begitu darat, panitianya berkata begini, Pak, enggak di hotel dulu ya, karena ada jemaat yang kenal Bapak butuh didoain. Saya langsung datang, dan saya bilang sama suaminya, leave us alone, tinggalkan kami sendiri ya. Oh iya Pak, silahkan Pak. Setelah nggak ada suaminya, saya tanya begini, gimana? Tidak ada wajah sedih. Dan dia berkata, saya nggak tahu loh ini berapa bulan saya hidup, jangan berapa minggu, karena ini sakit saya parah sekali. Tuh, tapi wajah Anda segar. Saya memilih untuk bersuka cita. Dan dia berkata begini, hidup saya itu senantiasa mengucap syukur. Saya dulu itu tinggal di Jakarta, kenal dengan suami, diboyong ke Kanada,
menikah happy, punya 2 anak yang manis-manis, sampai sekarang saya happy. Jadi kalau dipanggil Tuhan, saya tetap berbahagia karena saya sudah membesarkan anak-anak dengan baik. Suami happy dengan saya. Dan itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Ketika saya diundang ke Kanada lagi, dia tetap segar. Mengapa? Hati yang gembira adalah obat. Setuju? Bilang sama sebelah, ojo metutut cepet mati. Bilang sama sebelah, ojo metutut gue cepet mati. Setuju? Loh iya dong. Apakah yang gembira gak bisa mati? Oh bisa, guyung ngakak, keselak mati. Ya. Keempat, keep living. Tinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Nah, kita lihat 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Allah, karena Ia yang memelihara kamu. Seringkali yang membuat kita itu gampang tua, itu khawatiran. Ya atau ya? Gampang sekali khawatir. Dan itu juga menimpa JJ saya. Apa saja dia terlalu khawatir. Sehingga kelihatan sekali kalau dia cepat tua. Nah, kasihan karena apa? Yang dikhawatirkan selalu orang lain. Kalau saya dalam perjalanan pulang begitu, dia ditelepon terus. Sampai mana? Saya bilang baru mendarat. Sampai mana? Saya toleh, nggak tahu ini gelap, kita ini sawah. Terus ditanya. Jadi selalu memikirkan. Dan yang dipikirkan 2 anak gadisnya. Selalu berpikir anak gadisnya terus. Saya bilang, Cik, anak gadismu itu sudah master 2-duanya. Yang satu pimpin pabrik, karena dia apoteker ya, farmasi. Yang satu di rumah sakit, karirnya sudah cukup bagus. Nggak usah dipikirin. Aku nggak pernah mikir kok kalau karir. Lah jodohnya, semua ya terus diurusi terus. Jodoh anak-anak itu selalu bisa menemukan sendiri, setuju? Saya ngenalin banyak orang, sudah puluhan orang. Tahun ini ada 2 orang yang saya berkati karena saya nikahkan. Yang satu dokter kecantikan, klinik kecantikan, manajer di situ. Saya kenalkan dengan komputer science. Mau nikah. Bulan depan ini dia sudah mau nikah. Tapi kalau untuk keluarga dan anak, saya nggak kenalin loh. Mengapa? Lek salah pilih loh Ciloko. Itu mbiyen Wayung loh sing kenalin. Wayung itu nama Chinese saya, betul ya. Kalau menyebut nama saya Wayung, pasti teman-teman saya di Petra itu. Saya dulu kan di Petra ya, Universitas kan Petra, kuliah saya di situ. Keep living, jadi serahkan. Kekhawatiran, apalagi disertai overthinking, berpikir yang terlalu berat, membuat kita cepat tua. Coba tepuk dikit, wes rasa dipikir. Sesuk ono dino dewe, bilang aja sama sebelah. Rasa dipikir, ono dino, ono upo. Tahu ya bahasa Jerman ini? Ono dino, ono upo, ono dino, ono sego. Tahu ya? Nah, jadi nggak usah dipikir terlalu jauh. Nanti tanya lah, gak ono sego. Ya sudah lah, dek kondangannya siapa, nggak kenal melo masuk gitu. Tidak makan enak, betul ya? Mau ngasih kado, enggak kado, isinya aja rantang murah, gitu makan enak nanti. Cari rantang plastik, betul ya? Jadi hidup dibikin happy saja. Terus maju, no turning back. Nah, cewek ini meskipun cantik, hidupnya sangat-sangat mengerikan, buruk sekali. He left alone by herself. Dia ditinggalkan di halaman rumah orang. Dan jadi sampai dia nggak tahu siapa orang tuanya. Tetapi dia terus berjuang sampai PhD. Sampai memperoleh gelar doktor. Dan ketika dia memperoleh gelar doktor, baru banyak yang nelpon. Aku itu loh jingjikmu, telat. Oke, telat. Alkitab kan bilang begitu ya. Orang miskin ngomong aja mengiba-ngiba, orang kaya membentak-bentak ya. Ada pasangan, bukan pasangan ya, anak perempuan sama mamahnya datang ke saya dan nangis dia berkata begini. Bapak tahu ya yang dia biasa, yang hampir seluruh ruangan VIP di booking? Iya, kenal sih saya bilang gitu. Itu keluarga saya. Tapi coba Bapak lihat di Jawa Pos, nama saya nggak ada di situ loh. Nama saya dicoret dari keluarga, karena kami yang terbuang, kami yang paling nggak punya. Lihat, zaman sekarang masih ada yang begitu loh. Kalau kita nggak punya, kita disepelekan. Iya atau ya?
Kok tiba-tiba wajahnya mendung semua ya? Coba lihatan kiri kanan, bukan kamu lah, tenang, itu orang lain, nggak usah dipikirin. Kalau keluarga saya yang penting kumpul, makan, orang mangan, kumpul, betul ya? Tapi saya ralat deh. Kumpul, ora kumpul, pokoknya mangan. Soalnya saya paling jauh kan. Saya di sana ya kan sering nggak bisa kumpul begitu. Makannya sederhana, asal kumpul, itu saya yang setuju. Ya toh ya? Makan yang paling sederhana bersama orang yang kita kasih jadi enak. Makanan seenak sekalipun bersama orang yang bencekno. Pengen nyiram kuah kan. Motone mendelik terus. Betul? Lek pakai sumpit pengen diculek. Loh, ini siapa mewakili kita semua loh. Ya toh ya? Nah, itu baru jujur. Aku enggak kok. Musuhku tak maafkan kok. Alambel. Enggak percaya aku. Harus jujur lah hidup di dunia ini. Setuju ya? Yang kelima adalah keep longing. Terus merindukan rencana-rencana yang lebih baik. Keep longing. Lihat Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat terkenal kan? Sebab aku mengetahui rencana-rencana yang aku miliki bagi kamu. Firman Tuhan. Rencana-rencana untuk kesejahteraan dan bukan untuk kemalanganmu. Untuk memberimu masa depan dan pengharapan. Nah, karena baru pertama kali mungkin sekalian saya kenalkan keluarga ya. Next. Yang kiri itu anak saya, yang cowok ini yang paling kecil. Yang paling kecil, baru 22 tahun. 22 tahun, minggu depan saya harus keluar negeri karena anak saya graduation, wisuda. Dan saya tanya, kamu mau langsung kerja atau ambil master? Ambil master. Padahal harapan saya langsung kerja. Mengapa? Kalau langsung kerja, nggak butuh kiriman lagi. Loh, ya dong, kini wis tuwek rada irit kan, betul? Nah, sedangkan satunya lulus cum laude itu yang cewek ini di karir bisnis. Dia sudah selesai. Nah, khusus yang cewek ini sampai sekarang belum dapat jodoh juga loh. Jelek atau cantik? Cantik. Mengapa? Karena cantik itu yang ngejar banyak jadi bingung. Ya ya. Saya bilang jangan pilih-pilih tebu engko oleh bongkrek. Oh, jangan doain gitu loh. Saya enggak doain. Kadang-kadang yang naksir itu malah yang dikejar saya. Siang gitu. Suatu kali saya hanya sama Meme, soalnya pelayanan di tempat lain di mall. Saya ajak Meme, istri saya di gereja. Ada jemaat, ada kaum muda ngikutin saya terus. Saya naik lantai 2, dia lantai 1. Kan di mall ya ibadahnya. Saya turun, dia ikut turun. Di situ kan food court-nya gede banget ya. Mimi bilang gini, Pipi, itu siapa tuh Pi kok ngikuti papi terus? Kayaknya loh Mi, itu nggak ada urusan sama saya itu. Kayaknya naksir kamu Pi. Aku nggak mau loh Pi. Loh, ya nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kamu tinggal di sini, aku langsung balik tak tanya Iko, kok ngikuti aku terus? Mau nraktir Bapak? Enggak lah, kali ini aku mau me time bersama Mimi. Oh gitu Pak. Kalau begitu boleh nggak minta nomornya Meme? Oh ya berarti nggak ngejar saya, betul ya? Rodok ngulo, ada udang di balik rempeyek, betul ya? Oke, next berikutnya. Nah itu, belum, waktu saya ultah yang di tengah itu, ulang tahun. Dan berikutnya ketika anak sulung saya graduation. Dan begitu selesai istri saya berkata begini, pulang Indo ya. Mengapa? Karena temennya 100% bule. Dia dari satu-satunya orang Indonesia. Istri saya tanya, kok kamu khawatir sekali sih kalau Yuna di sana? Lek pacare bule ya apa? Loh, gak apa-apa, biar rambutnya pirang. Nurun papae ya. Saya dulu kan memang sama bule ya, nurun papahnya ya. Enggak, buktinya aku nikah sama kamu, sama cungkuk ren, bukan bule. Mengapa? Karena begitu tahu saya sama bule, saya dipanggil sama mama. Bilang gini, just friend ya. Saya tahu artinya just friend, berarti hanya berteman ya. Oh ya. Tapi ketika dia mau balik, mah tak anter ya. Enggak usah, kamu nganter berarti kamu nanti dianggap serius sama orang tuanya direstui. Aku tidak setuju. Nah, lihat wajahnya kelihatan ini anak uhau kan, anak yang berbakti kan. Saya bilang, ya mah, saya enggak.
Nah, akhirnya dapat cungkoren. Apakah happy dapat cungkoren? Ya enggak. Cewek bule maupun cungkoren podo cerewete. Loh iya tuh ya, baik bule maupun cungkoren itu podo cerewetnya. Tapi anak saya juga patuh, dia pulang. Tapi pulang, ditanya, yo kamu punya pacar? Punya. Orang Melbourne. Podo ae, betul ya. Tapi ternyata saya bilang Chinese Pak. Tapi sudah lama sekali tinggal di Australia. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, masa depan anak-anak kita itu kita tidak tahu. Dan yang kedua, setelah Yuna wisuda, ganti yang Meme yang wisuda. Dan kalau minggu depan sudah wisuda Yosa, berarti seharusnya selesai tugas saya. Tapi saya berkata sama istri, tugas kita belum selesai. Tugas kita itu selesai kalau sudah mantu. Setuju? Karena apa yang dikatakan oleh Kejadian 2:24, karena itu seorang laki-laki atau pria, atau seorang cowok akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, dan mereka menjadi satu daging. Kita nggak boleh ngutak-ngatik. Siapa di sini yang sudah jadi mertua? Tolong angkat tangan. Siapa yang suka ngutak-ngatik mantunya? Angkat tangan. Biasanya mertua perempuan itu sama menantu perempuan itu bahasa Ibraninya jiong. Tahu jiong? Sering juaji. Ada anak laki-laki bawa 3 cowok teman-temannya ke rumah. Kenalin mamahnya. Mah, kenalin teman-temannya. Ketika mereka sedang ngobrol, laki-laki itu ke belakang jauh mamahnya. Mah, coba tebak di antara 3 cewek tadi, mana yang pacarku? Yang tengah. Loh, mama belum kenal kok bisa tahu? Karena itu yang paling tak benci gitu. Itu sebabnya mengapa kadang-kadang mertua perempuan itu jiong sama mertua sama menantu perempuan. Betul ya? Itu sebabnya mengapa cewek yang paling berbahagia di dunia itu Hawa. Tahu alasannya? Enggak punya mertua. Oke. Hawa kan enggak punya mertua, enggak ono sing ngericui, enggak ono sing ngerewoki. Betul ya? Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berat sekali. Next. Yang ke-6, keep looking ahead. Teruslah memandang ke depan dengan optimisme. Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, akan tetapi satu hal yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku terus maju kepada tujuan untuk mendapat hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya mengapa ketika anak kita sudah nikah, di pemberkatan pun kita sudah berurai air mata, ketika doakan mereka, melepaskan, memberi doa restu, sudah selesai. Mengapa? Karena Alkitab tadi kan dikatakan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Itu bukan hanya ayah ibunya sendiri loh. Betul ya, ayah ibu pasangannya dan membentuk rumah tangga baru. Nah, Alkitab bahasa Inggris lebih menarik lagi menerjemahnya. For this reason, a man will leave his father and cleave to his wife and they are weave into one flesh. Nah, kata yang terakhir weave itu menganyam atau menenun. Saya tanya, menganyam, menenun itu cepat atau lama? Lama banget. Jadi untuk bisa saling nyocokin itu butuh waktu. Saya sudah 30 tahun menikah dengan istri. Waktu pesta perak, saya tidak ingin merayakannya. Kalau merayakan paling keluarga kecil saja. Tapi tiba-tiba malam itu anak-anak kumpul, makan Pak? Oh iya, makan. Setelah itu foto studio ya. Oh, jadi istri ya pakai gaun, saya juga pakai jas. Saya pilih jas yang perak, supaya ini pesta perak kan. Oh, mampir di restoran. Loh, kita makan di restoran yang enggak terlalu ramai aja lah. Anak saya berkata begini, fotografernya ada di sini Pak, sekalian. Begitu masuk kok gelap sekali, tiba-tiba lampu dinyalakan, seluruh restoran sudah penuh. Mereka ngundang teman-teman, ngundang papa mama saya, papa mama istri saya dari luar kota semua datang. Dikasih surprise party. Saya enggak tahu loh. Kaget, istri saya masih nyincing sepatunya, pakai sandal jepit masuk ruangan itu. Anda tahu kan? Biayaannya ke apa? Begitu lampu video nyorot, wah dia bingung, panik gitu. Meskipun itu saya terkejut, tapi maksud hati anak-anak kan ingin merayakan.
Tapi yang lebih terkejut lagi, saat tagihan dari restoran datang, yang bayar saya, waduh, saya sama istri saya bilang, ini anak-anak buat kejutan, sing bayar ya tetap kita itu. Halo, di sini ada anak-anak enggak? Lain kali jangan buat kejutan kayak gitu loh. Itu buat orang tua marah ya gitu tuh, betul ya? Nah, kalau saya nggak punya, saya utang pinjol, lah benjol saya, betul ya? Nanti hati-hati. Oke, keep looking your best. Next ya, keep looking your best. Inilah teruslah memandang ke depan. Dikatakan begini, you cannot look back, you just have to put the past behind you and find something better in your future. Tinggalkan masa lalu dan temukan sesuatu yang jauh lebih baik daripada masa depan. Saya tanya, ada yang belum menikah? Tolong angkat tangan. Ini sangat serius. Ada yang belum menikah? Oh no, ada. Pernah patah hati enggak? Yang pernah patah hati tolong angkat tangan. Ditinggalkan pacar, dikhianati, pernah enggak? Saya paling sering mengkonseling orang-orang yang patah hati. Yang menyayat nadinya mau bunuh diri gara-gara patah hati. Saya selalu berkata begini, kalau kamu gagal dapat yang ini, yang nanti lebih baik. Dan semua doa saya dikabulkan. Mereka yang patah hati, dapat pacar, pasangan yang lebih baik dari sebelumnya. Keren kan? Jangan khawatir masa lalu. Nanti kalau tanya, dapat yang lebih buruk, ya salah milih. Iya dong, ya salah milih. Kan sudah pengalaman dari yang pertama. Yang 7, keep looking your best. Terus lihatlah yang terbaik dalam hidup kita. 1 Samuel 16 ayat 7. Berkatalah Tuhan kepada Samuel, janganlah melihat kepada wajahnya atau kepada sosok tubuhnya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Sebab bukan yang dilihat manusia. Karena manusia melihat apa yang ada di hadapannya, tetapi Tuhan melihat hati. Jangan lihat penampilannya. Suatu kali saya naik kereta api, enggak bawa mobil, sama best friend saya, teman saya juga anak Petra. Anak Petra. Di stasiun berikutnya muncul beberapa anak muda SMA gitu, masih pakai seragamnya naik. Begitu ketemu kami duduk, dia langsung tanya ke teman saya, do you speak English? Kamu bicara Inggris enggak? Karena teman saya itu wajahnya encik bener. Lebih encik dari Pak Untung. Lebih encik dari saya, betul ya? Do you speak English? Teman saya menjawab, oh ya dikit. Wah, mereka langsung ngobrol terus gitu. Makin lama mereka makin kaget. Karena Inggrisnya kalah bagus sama teman saya. Terus mereka iseng tanya, Pak, Bapak kerja di mana? Di Kedutaan Besar Inggris. Langsung diem, nggak ngomong lagi. Loh, padahal seharusnya justru praktek dong, betul ya? Jadi wajah itu menipu. Di Bandara LA, di Los Angeles, ada encik-encik. Encik-encik sekali. Ngobrol bahasa Inggrisnya lancar kayak orang bule. Terus tanya, Cek, kamu orang Indonesia? Iya. Inggrismu sempurna loh. Bahasa Indonesiamu jelek banget. Saya itu keturunan ketiga di sini. Jadi mulai ngkongnya sudah di Amerika. Jadi wajah boleh encik-encik, beda. Dan sekarang lihat di TikTok. Jilbaban, wajahnya Arab, kayak Palestina, Arab Saudi, nyanyi bahasa Mandarin, wow ini jauh lebih baik dari aku. Ya toh ya, lancar Mandarinnya. Soalnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, Dubai, itu banyak orang Arab yang bisa berbahasa Inggris karena bisnisnya sama, congkok, orang congkok. Jadi mereka lancar sekali, kita malu. Dan penerbangan dari Taiwan pulang ke tanah air di sebelah saya, ada ini ART, kayak tenaga kerja wanita ya, TKW di sana. Ngobrol-ngobrol, Mbak kerja di mana? Di Taiwan. Ini dalam rangka apa? Menghadiri pernikahan anak saya. Berapa lama nggak pulang Indonesia? Sejak anak saya bayi. Saya langsung berlinangan air mata loh, bayangkan. Anaknya bayi merah, pindah ke Taiwan, nggak pernah pulang. Anaknya mau menikah baru datang. Soalnya saya ditinggal sama suami. Jadi saya harus membiayai, terpaksa saya harus ke Taiwan. Terus dia berkata begini, lain kali kalau ke Taiwan, kontak saya ya, tak antar jalan-jalan. Wah seneng sekali Mbak, tukar nomor telepon. Nomor teleponnya berapa?
langsung ngomong pakai kuoi, lancar. Sik mbak, alon-alon mbak. Yang noleh bingung kabeh. Di sini mbak wajahnya lancar. Sing sini kayak mau cetung, kok ini enggak lancar. Oke? Jadi jangan pernah pandang sesuatu itu, pandanglah hati. Setuju ya? Ketimbang overthinking terhadap penilaian orang lain, lebih baik melihat the best version of me. Carilah sudut pandang yang terbaik. Yang kedelapan, keep working atau keep laboring. Teruslah bekerja. Saya sudah ngomong sama istri, kemarin yang tanya, kamu mau pensiun kapan? Ya kalau sudah nggak kuat. Bahkan teman saya Dorothy Marx, itu hamba Tuhan dari Jerman. Dia berkata begini, saya ingin mati di atas mimbar. Artinya ketika dia sambil khotbah, dia mati. Banyak di video ya, orang yang pimpin choir, pimpin pujian, dia jatuh. Kemungkinan kena jantung bisa. Bukan sakitnya itu, tapi artinya dia meninggal masih dalam kondisi sedang melayani. Jadi kalau Bu Gembala nyuruh Bapak Ibu pelayanan langsung siap gerak. Setuju? Jangan alasan terus. Anakku sik cilik. Engko anak wis gede, anakku sekolah boya tinggi. Suruh lain lagi, anakku gurung kuliah. Nanti anak kuliah belum kerja. Anak kerja belum nikah. Anak nikah kita meninggal. Dr. Roy Kando suatu kali bilang sama saya begini, Pak, jadwal saya khotbah. Saya kaget loh. Dia itu baca pengumuman aja grogi, ndredeg-ndredeg. Tak tanya loh, kok berubah? Gini, dulu itu saya berpikir melayani itu kalau sudah 60-an atau berapa. Gitu. Suatu kali saya main di lapangan tenis, teman saya meninggal 40 tahun dalam kondisi masih segar bugar. Mulai takut. Coba sebelah, mumpung si enom, mulai semati kayak song layani loh. Bilang sama sebelah, mumpung si enom, mulai semati kayak song layani. Setuju? 1 Korintus 15:58. Jadi saudara-saudaraku seiman yang kekasih, berdirilah kuat, jangan goyah, melimpahlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu bahas jerih payahmu, jerih lelahmu, tidak sia-sia di dalam Tuhan. Musa umurnya berapa? 120 tahun, dikatakan apa? Matanya masih tajam, tubuhnya masih kuat. Dan kan kita 180, 80, 70, wis mulai ngelimbosi. Do you know the meaning of ngelimbosi? Melakukan segeliyang, betul kan? Jadi kalau ada yang tanya begini, Bapak mengapa nge-gym tiap hari? Saya tiap hari, bukan untuk membentuk badan lebih bagus, tapi supaya sehat. Jadi di lantai rumah 2 saya itu penuh peralatan fitness. Jadi yang penting bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk sehat. Apakah yang beli saya? Ya enggak, anak-anak. Kalau itu betul-betul anak-anak yang beli. Duitnya tetap saya tapi. Anak-anak itu luar biasa ya. Nah, bisa saja kita pensiun dari pekerjaan kita, namun jangan berhenti berkarya. Khususnya di bidang menjadi passion kita. Teruslah belajar dan bekerja, bekerja dan belajar. Kemarin yang layani di GBIS Kepunton, GBIS cabangnya Kepunton, ada seorang tacik yang usianya sudah sebaya dengan saya. Dia kerja salon dan masih semangat dia tunjukkan, ini loh Pak karya-karya terbaru saya. Dan saya tidak akan berhenti meskipun sudah nenek-nenek seperti sekarang. Oh keren. Yang ke-9, keep learning on the Lord. Teruslah bergantung harap kepada Tuhan. Amsal 3:5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam segala jalanmu, akuilah dia dan ia akan meluruskan langkah-langkahmu. Di sebuah restoran di California, ada keluarga petani dari Texas yang makan di situ. Dan Anda tahu bukan hanya di sini loh, di US pun, kalau itu orang desa, kadang-kadang juga dinyek dalam tanda petik oleh orang-orang kota. California, Chicago, New York, itu kalau lihat orang Texas, orang pedalaman begitu, ada yang, ya enggak secara langsung. Nah ini dari Texas itu, 1 suami, 1 istri, 2 orang anak putrinya, masih kecil-kecil. Ketika tanya, mau minum apa gitu, bapak rumah itu bilang susu. Tertawa itu ada geng motor itu Harley Davidson tertawa. Karena mereka minumannya minuman keras. Ini bapak-bapak umur gitu susu. Nah sebelum makan, dia berkata let's say a grace. Mari kita berdoa sebelum makan. Wih mereka ngakak, oh ini Kristen ini desa ini Kristen. Dan tidak tahan. Kurang ajar kan didatangi, ditanyai. Apakah di kampungmu semua berdoa sebelum makan? Gak enak ya ngomongnya ya. Apakah di kampungmu semua berdoa sebelum makan? Bapak ini jengkel.
untuk membela Tuhannya. Tapi gimana ya caranya ya? Di situ kalah jumlah ya, ada 30-an dan semua geng motor. Tiba-tiba dia jawab dengan tenang, oh tidak, di kampungku tidak semua berdoa sebelum makan. Oh seneng deh, berarti kalian aneh dong yang berdoa sebelum makan. Enggak sih, enggak aneh. Loh, siapa yang enggak berdoa sebelum makan? Kucingku dan anjingku. Langsung luyur pergi sin. Mau gegeran apa? Dia tanya jawab. Kucingku dan anjingku memang enggak berdoa sebelum makan. Tapi kan dia enggak ngomong kamu, kucing dan anjing. Enggak kan? Nah itu membela iman dengan keren. Setuju ya? Itu membela terus. Percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita. Kemampuan kita terbatas, namun kemampuan Tuhan itu tidak terbatas. Yang terakhir, keep listening. Teruslah mendengarkan suara Tuhan, suara pasangan. Siapa di sini yang mendengarkan suara dan nasihat istri? Tolong angkat tangan. Bukan sebaliknya loh. Ayo, siapa? Suami-suami yang mendengar nasihat istri. Saya pelayanan di Jakarta, diajak makan sama pengusaha properti. Dan saya berkata begini, Pak, di Indonesia pengusaha properti sebesar Bapak ini dikit sekali. Hebat dong? Dia bilang, enggak, yang hebat istriku. Kok bisa? Dulu awal-awal kami bisnis properti, beli lahan, bangun perumahan mewah. Itu kerjasama saya pernah dengan orang asing, waktu dolar masih 2.500, ingat? Dan istri bilang gini, hati-hati, kamu tuh gak ngerti apa-apa. Kan kadang-kadang sinis itu. Saya itu yang insinyur, bangun ya kamu, bukan aku, urusanmu ngurusin anak-anak dan dapur. Ya sudah kalau begitu, istri dibentak gitu ya sudah. Dia nggak tahu dolar dari 2.500 menjadi 15.000 dan utangnya semua dalam US dollar. Bangkrut dia. Sejak itu dia dengarkan istrinya. Istrinya itu, istri-istri wanita itu punya intuisi yang tajam. Di Alkitab, orang Yahudi berkata, wanita itu punya binah atau binah. Inteligensia, kecerdasan, intelektual, pengertian, pengalaman yang lebih tinggi dari pria. Coba yang wanita salami sebelahmu, gak usah sombong, aku lebih tinggi dari kamu. Loh, bilang. Ibu-ibu bilang sama sebelahnya, nggak usah gaya, aku tuh binahnya lebih tinggi. Itu yang akui orang Yahudi, orang paling pandai di seluruh dunia. Nggak usah gaya. Setuju? Nggak usah ngomong, kok penting pupuran aja. Loh, pupuran, kok sih tak pupuri? Ya toh ya? Oke? Oke. Konklusinya, mari kita lihat Mazmur 103 ayat 2 sampai 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan melupakan semua kebaikannya, yang mengampuni semua kesalahanmu, yang menyembuhkan semua penyakitmu, yang menebus hidupmu dari liang kubur, yang memahkotaimu dengan kasih setia dan belas kasih, yang memuaskan hidupmu dengan hiasan-hiasan apa? Kebaikan. Sehingga masa mudamu diperbarui bagai burung Raja Wali. Juli nanti saya diundang ke Adelaide. Gembalanya itu bule, usianya sudah 75 tahun. Dan dia tetap melayani. Kalau saya ke Adelaide, dia ngajak ngomong saya bukan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Karena tahu saya datang dari Indonesia. Dan saya nggak ngerti bahasa Indonesianya. Mengapa? Welek bahasa Indonesianya. Orang bule belajar bahasa Indonesia nggak karu-karuan. Sampai istri saya bilang, ngomong apa ya? Nggak ngerti. Terus saya sampai bilang, sorry ya Pak Gembala, lebih baik berbahasa Inggris saja, kami lebih ngerti. Dia tertawa, bahasa Indonesia aku jelek ya? Loh ya enggak bilang jelek, hanya enggak bisa tak mengerti. Betul ya? Enggak jelek, hanya saya enggak ngerti sebagai orang Indonesia. Nah demikian juga kita ya, seringkali kita sudah merasa lancar sekali bahasa Inggris, ternyata di barat pun kita belum mengerti. Suatu kali selesai pelayanan saya mau ke Scarborough, dia tanya, gak ketemu alamatnya. Saya tanya, tiap bulan saya tanya, where Scarborough is? Di mana Scarborough? Gak ada satupun yang tanya. Akhirnya bule yang satu itu masih muda. Coba tunjukkan mana yang kamu cari. Ketika saya tunjukkan, ternyata saya ngomongnya salah. Itu bukan Scarborough. Mereka berkata Scarborough. Loh, ini kayak bubrah saya, betul ya? Nah, bahasanya saya aja nggak ngerti. Loh, nah ini apa ini? Ini memang bukan dari latar belakang Inggris. Ini nama lokal, penduduk lokal.
Nah kadang-kadang seperti bahasa-bahasa di Australia kan susah, mengapa? Itu bahasa aborigin. Di Amerika bahasanya susah, mengapa? Itu bahasa Indian, suku Indian. Jadi di-spell dalam bahasa Inggris nggak tahu. Sehingga mereka bilang, nggak tahu, ini nggak ada. Begitu saya tunjukkan, oh Scarborough. Scarborough. Saya ngomongnya Scarborough. Ya nggak ngerti kan? Anda ngomong tahu, mereka dengernya tempe, lah mumet kan? Nah, sebab itu, mari kita terus mendengarkan Tuhan, terus diperbarui setiap saat. Supaya kita tetap melekat kepada Kristus. Karena Kristus itu pokok anggur yang benar. Ketika kita melekat pada Yesus, kita akan terus berbuah dan tetap menjadi muda. Bilang sama sebelah, awet muda ya. Awet muda ya rek. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur jika hari ini kami belajar bagaimana resep-resep rahasia awet muda bukan dari klinik-klinik kecantikan. Klinik kecantikan penting, perlu. Khususnya bagi mereka yang punya uang lebih untuk merawat mukanya, merawat tubuhnya, merawat wajahnya, bahkan merawat giginya. Tapi jauh lebih penting kalau kami merawat rohani kami, melawat jiwa kami. Tubuh tidak akan kami bawa ketika kami meninggal nanti. Tetapi roh dan jiwa kami akan terus menerus. Dan kami berharap kami akan berada bersama-sama dengan Yesus dimanapun pergi. Ajar setiap kami untuk tetap kuat seperti Yusuf, yang ketika usia 95 tahun masih melayani. Kami akan tetap setia seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sampai lansia, sampai usia tua, mereka tetap melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk Musa, seperti Musa, yang ketika umur 120 tahun, matanya masih tajam, tubuhnya masih kuat. Kami tidak ingin muda selamanya. Ada saatnya kami berpulang. Tetapi saat kami belum Engkau panggil Tuhan, jadikan kami sehat, kami perkasa, kami kuat, agar dimanapun Engkau utus, kami bisa melayani Engkau. Berkati anak-anakmu di tempat ini, berkati Bu Gembala, semua pengurus yang ada, tim worship and leadership, worship leader, PAW, semua diberkati Tuhan, pendoa syafaat, semua diberkati Tuhan. Kami percaya ketika kami melayani, melekat pada pokok anggur yang benar, Tuhan akan membuat kami diperbarui terus seperti Raja Wali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya bersama saya, mari sama-sama katakan, amin.